Oke, retribusi itu apa sih? Oke, undang-undang kita yang digunakan adalah undang-undang PDRD, pajak daerah dan retribusi daerah. So, retribusi itu apa? Kurang lebih untuk membayangkan. Kalian ini kan generasi kurikulum baru ya. Pasti di pelajaran PKN, pengelolaan kekayaan negara, PPKN ya, sudah mendapatkan materi tentang PNBP. Apa itu PNBP? Penerimaan negara bukan pajak, apa itu definisinya? Ada volunteer yang mau menjawab? Biar saya tahu seberapa jauh sih pemahaman kalian tentang keuangan negara. Izin Pak. Ya, silakan. Jadi PNBP Biasa. itu merupakan penerimaan yang didapat dari pungutan dari orang pribadi ataupun badan yang bisa langsung maupun tidak langsung manfaatnya dari layanan ataupun pemanfaatan sumber daya, Pak. Oke. Contoh realnya apa? Yang lain selain Reza, contoh realnya apa? Apa yang didapat dari PNBP? Apa contoh PNBP? Penerimaan negara bukan pajak yang besar-besar deh. Apa contohnya? Izin Pak, Silakan, Jeremia. penerimaan misalnya yang dari perusahaan air PAM itu Pak, itu contohnya. Ini buat PNBP, PAM. PAM itu, kalau PAM itu daerah. Namanya PAM, perusahaan air minum itu banyak kan sudah menjadi kolaborasi daerah. Ya. Bukan, jadi bukan. PAM bukan. Izin Pak. Oke, silakan Putu. Mungkin pembuatan SIM Pak atau SKCK. Ya, contohnya pembuatan SIM benar. SIM, kemudian kalian kalau membuat paspor, tapi coba lihat struktur APBN kita. Yang terbesar apa penerimaan yang besar? Karena saya ingin kalau di luar negeri itu internal revenue services, jadi semua penerimaan jadi satu. Macam-macam, bukan cuma pajak. Kalau kita ada pajak, ada PNBP. Nah, PNBP ini yang besar-besar dari mana nih? Untuk membedakan antara mana yang pajak, mana yang bukan pajak. Kalian pernah membedah APBN kan? Nah, dari mana tuh kalau PNBP yang terbesar? Izin Pak. Ya, oke. Hibah bukan Pak? Atau hibah bukan. Hibah itu penerimaan negara yang lain-lain, other income itu. Izin Pak. Yuk, oke, benar. Pendapatan sumber daya alam Pak. Ya, contohnya dari apa? Dari migas. Oke, benar sekali. Migas itu, kalau migas itu dapat 100 ya. Kalau kita ngebor dapat 100, misalnya Pertamina dapat, bukan Pertamina ya, atau yang ngebor Pertamina lah, Pertamina dapat, Pertamina bukan di situ, biasanya ini biasanya misalnya British Petroleum atau Conoco ya, mereka ngebor minyak dapat 100, itu langsung 40-nya merupakan hak negara. Nah, itu dinamakan penerimaan migas. Nanti yang 50 lagi dibagi merupakan hak yang perusahaan yang mengebor minyak. Biasanya Conoco dan sebagainya. Kalau Pertamina nggak main di situ Pertamina. Ya. Kemudian kalau pertambangan itu misalnya pertambangan kayak Freeport itu dia harus bayar sekian persen buat negara, dinamakan royalti. Jadi benar dari sumber daya alam.
banyak macam-macam. Misalnya yang terbesar kedua setelah dari minyak tambang tadi adalah dari penggunaan gelombang. Jadi para provider seperti Telkomsel, Indosat, dan lain-lain itu harus membayar pungutan ke negara. Nah, semua PNBP kan bukan pajak tadi. Nah, ini sama. Kalau kalian lihat retribusi, kurang lebih seperti itu fungsinya. Tapi kalau sumber daya alam sedikit daerah. Daerah tidak mendapat banyak karena sumber daya alam sebagian besar dikuasai oleh pemerintah pusat. Ya, makanya orang berebut jadi presiden. Karena di situ dia bisa mengelola, bisa menguasai, kalau ketika berkuasa bisa menguasai sektor pertambangan terutama. Ya. Jadi itu alasannya. Salah satu alasannya ya. Karena hak pemerintah pusat. Kalau daerah kita lihat dari mana sih sumber-sumber penerimaan dia, kayak gitu. Langsung aja masuk ke sini kita. Di provinsi dan pajak kabupaten ada jasa. Jasa ada dua, jasa umum dan jasa usaha. Oke, jasa umum itu apa? Jasa umum itu kurang lebih adalah pelayanan untuk publik, atau intinya ada pelayanan tapi sifatnya memang tugas pemerintah sebenarnya. Sebenarnya pelayanan tapi tugas pemerintah. Makanya nanti ada beberapa penyesuaian sehingga retribusinya sudah tidak dilakukan lagi. Jasa usaha prinsip komersial, artinya mencari laba. Jadi Pemda bisa mengut retribusi tapi tujuannya mencari laba. Jadi seperti bisnis. Perizinan tertentu ini karena fungsi pemerintah sebagai regulator. Dalam hal ini Pemda, regulator Pemda ya. Oke, jadi kalau usaha intinya tadi usaha adalah memanfaatkan kekayaan daerah. Memanfaatkan kekayaan daerah. Jadi misalnya daerah memiliki gedung. Oh, gedungnya dari barang anggur, mendingan kita buat penghasilan, penerimaan hasil daerah. Jadikan objek retribusi. Jadi itu pembagiannya ya. Jadi simpel saja, pembagiannya sederhana saja, yaitu ada dua, jasa dan perizinan. Jasa dan perizinan. Jasa ada dua kan, umum, usaha. Ya. Dinamati oleh orang pribadi itu badan dinamati. Ketentuannya ini pasal 1 ini berarti definisinya. Ini definisi umum. Pembayaran atas jasa. Ya. Jadi kalau kita lihat, kita ingat pajak dengan retribusi bedanya di mana? Ya. Oke, kita lihat di sini bahwa harus ada kontraprestasi, artinya ada yang diberikan oleh pemerintah. Jadi bukan sekedar pajak yang sekedar mungut. Kalau retribusi ada jasa yang kelihatan langsung. Ada belas jasa atau kontraprestasi yang terlihat. Kemudian dilihat dari sifat pemungutan, sifat pelaksanaannya berbeda ya. Intinya gini, 3 ini. Kalau pajak itu dipungut harus oleh DJP atau DJBJ, artinya oleh Fiskus ini namanya. Kalau pajak daerah juga harus dipungut oleh Fiskus. Mungkin kalau DJP-nya di sana adalah Bapenda atau BPKD misalnya ya, BPKD, atau dulu istilahnya Dispenda, ya, Dinas Pendapatan Daerah. Oke, pajak. Nah, kalau retribusi beda. Pemungutannya bisa diserahkan kepada pihak ketiga. Oke, kalau PNBP dipungut oleh KL, kementerian atau lembaga di luar Kementerian Keuangan, di luar Fiskus ini. Jadi pengelolaannya oleh KL. Jadi misalnya tadi hasil alam, siapa yang mengelola? Kementerian ISDM. Kemudian
Tadi sinyal gelombang dikelola oleh Kominfo, Kementerian Kominfo. Paspor dikelola oleh imigrasi, Kumham. Polisi membuat SIM dikelola oleh kepolisian, Polri. Ya, jadi itu ya dikelola oleh kementerian atau lembaga. Nah, kalau retribusi dipungut oleh dinas-dinas yang ada di bawah gubernur atau wali kota atau bupati. Ya, jadi itu pengelola dinas dikelola oleh dinas. Tapi kadang-kadang mereka nggak memungut langsung, diserahkan kepada pihak ketiga. Kadang-kadang ya, nanti kita lihat definisinya seperti apa. Jadi ini ya. Jadi kita pelajari pasal 108 pasal 155. Oke, kita paling belakang dulu 154 sampai 155. Ini memberikan di belakangnya terakhir ini nanti terakhir ini prinsip dan sasarannya. Prinsip dan sasarannya nanti ini di pasal terakhir. Tapi sebenarnya ini ya. Sebenarnya ini mendasari, tapi di pasal terakhir yang mendasari tadi ini yang mendasari ya. Tarif retribusi ditinjau 3 tahun, setiap 3 tahun. Tarif memperhatikan harga dan perkembangan perekonomian. Penetapnya ditetapkan oleh Perda. Jadi retribusi ini adalah official. Tarifnya ditentukan oleh yang berwenang. Jadi besaran tarif ditentukan mereka oleh Perda, oleh ini. Jadi bukan seperti pajak yang disuruh menghitung sendiri, tapi ini sifatnya official. Kita tetapkan tarif, kamu bayar, selesai. Ya, ini bukan pajak. Jadi retribusi sepenuhnya official. Sepenuhnya harus diterapkan tarifnya oleh kepala daerah. Bisa ditinjau setiap paling lama 3 tahun. Jadi setiap tahun. Jadi enggak setiap tahun naik, tapi setiap 3 tahun sekali minimal naiknya. Oke, kita lanjutkan dengan ya objek rinciannya ya. Rinciannya ada sekarang kewenangannya. Kewenangannya bisa provinsi, bisa kabupaten kota. Jasa usaha bisa provinsi, bisa kabupaten kota. Jadi sama, semuanya merupakan kewenangan, masing-masing punya kewenangan. Nanti kita lihat contohnya di mana ya. Kita lihat. Jadi ada Perda, ada Pergub. Oke, retribusi jasa umum pasal 150, retribusi jasa umum seperti ini ya. Karakternya seperti ini. Nah, ya ini nomor 4 ini ada keringanan buat yang nggak mampu. Jadi jangan semua. Tidak boleh bertentangan dengan kebijakan nasional. Nanti misalnya saya ambilkan contoh ya. Dipungut. Jadi tujuannya penyediaan. Jadi tujuannya sebenarnya tujuan awalnya adalah untuk supaya pelayanannya lebih baik. Ya. Sedangkan kalau jasa usaha memang bisnis, sektor komersial. Jadi memang seharusnya disediakan oleh swasta, tapi kadang swasta nggak menyediakan, nggak ada. Nah, jadi di sini Pemda boleh bermain, boleh ikut masuk di dalamnya. Sedangkan perizinan tertentu kaitannya dengan regulasi, karena biasanya ada dampak negatif. Jadi tujuan kemarin dilihat pajak, ini ada perizinan tertentu yang tujuannya untuk menghilangkan eksternalitas negatif. Contohnya apa? Ya. Oke. Nanti kalau kalian menjawab ujian, saya ingin kalian langsung menjawab ke hal-hal yang konkret saja ya, jangan yang teoretikal. Jadi saya ingin kalian konkret. Karena kita bicara masalah pajak dan retribusi, kalian harus memahami pemahaman yang komprehensif. Jadi saya ingin nanti kalian mencari contoh-contoh yang konkret ya, yang ada di sekitar kalian. Nanti tugas di akhir untuk kalau sebagai nilai tambahan yang akan menentukan nilai akhir nanti ya, nanti akan saya berikan minggu depan.
tugasnya ya. Oke. Ini pasal 151 cara penghitungan retribusi. Jadi tadi 155 ada kewenangan pusat, 155 untuk menetapkan tarif. Ya, ini cara menghitung tarifnya seperti apa ini? Oke. Cara menghitung tarifnya adalah dengan cara seperti ini. Jadi jasa kali tarif. Jadi tarif penting. Rumus dibuat Perda. Jadi ada dasar penetapannya. Kalau biayanya berapa sih? Biasanya kalau misalnya biayanya 100, maka diperkirakan seluruh biayanya habis 1000. Diperkirakan juga bahwa yang menikmati 100 sehingga tarifnya adalah 10. Nah, seperti ini ya cara perhitungannya. Jika artinya ini membuat adalah Pemda. Mencerminkan biaya yang dipikul tadi ya. Kemudian tarif adalah rupiah atau persentase. Jadi tarifnya bisa rupiah langsung, bisa persentase. Sekian persen. Tarif dapat ditentukan sebagai menurut golongan. Oke, ini nanti ditetapkan oleh Perda. Oke, kita langsung aja masuk ke materinya. Jasa umum. Ya. Jasa umum tarifnya berdasarkan biaya, sedangkan kalau jasa usaha berdasarkan keuntungan. Ya, meliputi biaya operasi, pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal dan sebagainya. Ya, nih retribusi penggantian biaya cetak KTP dan cetak peta hanya perhitungan biaya cetak dan administrasi. Jadi tidak ada menghitung. Jadi misalnya nih menghitungnya biaya modal dan sebagainya. Jadi misalnya biaya bunga dan modal. Jadi misalnya pemerintah beli mesin fotokopi. Mesin fotokopinya harganya 100 misalnya, terus kemudian dipakai untuk 10, depresiasinya 10 tahun, 10 jadi dihitung berdasarkan ini. Tapi untuk biaya cetak KTP jangan. Bahkan nanti kebijakan nasional tidak boleh memungut biaya KTP. Jadi ketika pemerintah mengumumkan kebijakan nasional menentukan tidak boleh KTP dipungut biaya, itu berlaku. Sehingga retribusi untuk pencetakan KTP dilarang. Kita ingat 10 tahun lalu atau ketika saya mengurus KTP pertama kali sekitar tahun 90-an dipungut biaya emang. Ada biayanya. Nah, saat ini sudah tidak ada. Ya, sudah tidak ada karena sudah mampu pemerintah menutupi biayanya. Jadi tidak perlu minta pengembalian. Oke, kita lanjutkan dengan distribusi umum. Ada berapa? Ada kurang lebih jasa umum ya. Ini definisinya. Untuk kepentingan dan kemanfaatan umum ada berapa jenis? Ada 14 jenis retribusi yang termasuk umum. Ya. Nah, oke. Sekarang kita lihat subjek dan objeknya ini. Ya, pelayanan, objeknya pelayanan. Ya. Pelayanan tapi untuk tujuan kepentingan umum. Ya. Kemudian yang kedua adalah subjek dan wajib pajaknya. Siapa subjek dan wajib pajaknya? Oke, lihat. Subjek adalah mereka yang bayar, mereka yang menikmati ya. Wajib pajaknya siapa nih? Jadi wajib pajaknya bahasanya ini. Wajib retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan undang-undang retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk memotong dan memungut jasa retribusi jasa umum. Apa sih maksud kalimat ini? Jadi wajib pajak itu, oke, jadi misalnya kita ambil contoh jasa pelayanan kesehatan. Siapa wajib pajaknya? Siapa subjek pajaknya pelayanan kesehatan? Orang yang memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan. Contohnya nanti di puskesmas ya, coba untuk di puskesmas ya, ini di puskesmas. Ini contoh puskesmas ya, ini contoh puskesmas. Anda mau meminta pelayanan
pelayanan misalnya pelayanan apa ya? Pelayanan di puskesmas misalnya pelayanan tentang obat, meminta obat misalnya ya. Bukan obat, misalnya Anda sakit terus kemudian dibawa ke puskesmas. Anda mendapatkan pelayanan kesehatan. Siapa subjek pajaknya? Ketika dimintain biaya, Anda yang harus membayarnya. Jadi Anda menjadi subjek retribusi. Siapa wajib pajaknya? Wajib pajaknya ini adalah, wajib retribusinya ini adalah mereka yang disuruh oleh undang-undang untuk mengumpulkan uang itu dan menyetorkan ke kas daerah. Jadi wajib pajak retribusi orang yang disuruh oleh undang-undang untuk menyetorkan ke kas daerah. Siapa ini? Yang masing-masing puskesmas tadi. Jadi misalnya kepala puskesmas misalnya. Kepala puskesmas yang mungut biaya kemudian dia sebagai kepala wajib pajak retribusi nanti dia menyetorkan ke kas daerah. Ya. Jadi bisa siapa saja, bukan dinas kadang-kadang. Oke. Sekarang di puskesmas banyak yang gratis. Iya benar, ada yang banyak yang gratis. Ya. Jadi misalnya kebijakan nasionalnya tidak boleh memungut biaya pelayanan ini karena sudah ditanggung BPJS misalnya. Maka tidak boleh memungut. Jadi tidak harus sesuai dengan kebijakan nasional. Kalau ada daerah yang masih memungut, berarti dia melawan kebijakan nasional. Apa hukumannya? Nanti kita lihat apa undang-undang hukumannya nanti ya, Anda lihat sendiri, cari sendiri ya. Oke. Jadi itu wajib pajak retribusi. Ya, ada 14 jenis retribusi yang kira-kira untuk sebenarnya banyak ke public services untuk pelayanan publik, mulai dari pelayanan kesehatan. Ingat, selalu ada pengecualian. Pengecualian adalah kalau dilaksanakan oleh pemerintah, artinya rumah sakit, BUMN, ya BUMN, BUMD, atau pihak swasta. Ini bukan kewenangan Pemda, artinya yang berhak mengut adalah objeknya merupakan memanfaatkan yang dikelola oleh Pemda. Ya. Kecuali pelayanan pendaftaran. Kalau pendaftaran kan bukan pelayanan kesehatan ya, jadi nggak termasuk dia. Ya, jadi ini retribusi itu artinya kalau ada pelayanan kesehatan, misalnya Anda cabut gigi, ada tindakan dari dokter, itulah namanya pelayanan kesehatan. Tapi harus dilaksanakan oleh Pemda ya, tidak boleh dilaksanakan oleh yang semuanya seperti ini, mulai dari pelayanan kesehatan, kemudian pelayanan sampah ya. Sampah misalnya umum ini merupakan yang harus dilaksanakan oleh Pemda sendiri. Jadi kalau ada kebersihan, misalnya Anda di rumah Anda dipungut, jadi kemudian KTP kartu tanda penduduk dan catatan sipil ini sementara kalau kebijakan nasionalnya adalah dilarang maka tidak boleh. Ya. Kalau akte catatan sipil masih dipungut biaya enggak ya? Saya nggak tahu nih. Coba lihat nanti ada masih dipungut biaya enggak. Jadi retribusi namanya biayanya. Nah ini pemakaman, oke pemakaman benar. Ada retribusinya, baik untuk pelayanan maupun sewa tempat. Sambil contoh, saya memiliki satu makam buat keluarga saya di Jakarta. Sewanya itu 100.000 untuk 3 tahun. Nah, jadi bisa Anda bayangkan bahwa sebenarnya tujuannya bukan mencari laba ini kan, banyak yang tarifnya sangat sederhana, sangat murah sebenarnya. Jadi Anda ingin nanti kalau Anda memiliki urusan dengan Pemda, coba tanyakan berapa tarifnya. Kalau pelayanan memang benar, pelayanan agak mahal, pelayanan karena mulai dari membeli lahannya sampai
sampai penguburan dan sebagainya ya. Jadi pelayanan ya. Ya, pelayanannya disediakan oleh Pemda. Kemudian, nah ini pelayanan parkir tepi jalan umum. Nah lihat ya, parkir jalan umum. Jadi bukan di badan jalan ini ya, di tepi jalan umum. Di badan jalan artinya, jadi kalau ada tukang parkir ya menggunakan pakaian seragam, mengut Anda di parkir, itu namanya retribusi, bukan pajak parkir. Retribusi. Oke, kalau di Jakarta misalnya saya bayarnya 5.000 per jam. Bayar ke tukang parkir. Oke, sekarang disempurnakan lagi. Bayarnya tidak ke tukang parkir tetapi ke pembayarannya kepada melalui e-money ya, melalui e-money tadi. Saya bayar melalui e-money, tukang parkirnya dibayar oleh Pemda. Nanti ini langsung masuk ke kas Pemda. Selama ini yang terjadi kalau mereka yang mengumpulkan, nanti mereka yang mengumpul ke kas daerah. Jadi tukang parkirnya sebagai wajib retribusi dia. Tapi memang tukang parkirnya, kalau yang pemerintah yang bagus mereka di bawah dinas perhubungan biasanya ya, dinas perhubungan. Jadi ini, jadi retribusi seperti ini. Jadi ada pelayanan enggak? Tukang parkirnya harusnya memberikan pelayanan. Karena dia dibayar oleh Pemda untuk melayani. Ya itu sebenarnya itu maknanya. Ya. Yang terjadi kan semua banyak yang, nah ini banyak yang nggak efektif. Yang efektif seperti ini ya, yang efektif seperti ini. Melalui e-money nanti mereka dibayar oleh Pemda. Ini yang dilakukan oleh DKI zaman dulu, tapi juga sekarang saya nggak tahu tuh ya. Oke, kemudian sekarang pelayanan pasar ya. Pelayanan pasar ini artinya lihat fasilitas pasarnya juga dimiliki oleh BUMD, karena paling banyak pasar itu dimiliki BUMD. Kalau di Jakarta dimiliki oleh PD Pasar Jaya, ini nggak dipungut. Tapi kalau ada pasar punya Pemda, boleh dilakukan retribusi, bayar retribusi. Oke, kalau Anda lihat tarifnya seberapa, kalau di pasar-pasar yang tradisional, itu mereka menggunakan lahan Pemda. Mereka ditemu retribusi kadang-kadang sangat murah, misalnya sehari 1.000, sehari 2.000 gitu ya. Nah, itu salah satu contoh bahwa itulah sebenarnya yang dipungut itu retribusi pelayanan pasar. Harus ada pelayanan. Pelayanannya apa? Yaitu menyediakan tempat mereka berjualan. Ya, jadi itu kalau dimiliki oleh Pemda. Tapi banyak, jadi bedakan itu siapa yang memiliki lahan tersebut. Kadang-kadang dimiliki oleh BUMD. Kalau ini hak BUMD mengut. Ya, ini distribusi ini kalau Anda lihat ada setiap pagi, coba Anda lihat ke pasar gitu ya. Ada orang yang setiap hari minta mengut 1.000, itu bagian dari ini. Siapa yang mengelola ini? Dinas apa ya? Dinas Perdagangan. Nah, yang Dinas Perdagangan mengelola pasar-pasar tadi ya. Ini salah satu contoh. Ada pelayanan diberikan di dalamnya. Dan biasanya tarifnya nggak mahal. Tarifnya nggak mahal karena tujuannya bukan untuk mencari laba. Kemudian pengujian kendaraan bermotor, kalau ada emisi kendaraan bermotor kita bayar ya. Kemudian pengujian alat pemadam kebakaran, kalau di perkantoran, di apartemen, di hotel, di tes, mereka minta tolong ke Damkar DKI, Damkar Pemda ya, minta untuk dicek. Kemudian biaya cetak peta, oke. Saya nggak tahu ini survei apa enggak nih, karena sekarang sudah ada Google, jadi saya pikir sudah nggak ada lagi ini layanan ini ya. Kemudian ini penyediaan kasus sekarang kalau oleh swasta, bukan Pemda masih ada nggak? Saya pikir Pemda ketika swasta sudah masuk dia tidak memperbarui. Oke, sebenarnya tujuannya apa sih? Semua ini sampai 14 ini tujuannya adalah untuk
Jadi supaya tujuannya pelayanan ini retribusi 14 jenis retribusi ini agar pungutannya jelas. Jadi intinya semua pungutan, jadi bukan pemerintah menciptakan terus undang-undangnya ngatur seperti ini terus baru diciptakan, bukan. Sebenarnya sudah ada pelayanan seperti ini, sudah ada, tapi tidak ada tarifnya, sehingga Pemda banyak yang ngawur. Bukan Pemda ya, banyak oknum-oknum yang mengutnya tanpa tarif. Itu tidak boleh, ya. Jadi sebenarnya undang-undang ini bukan menciptakan suatu lahan untuk dipungut, tapi mengatur yang sudah ada sebenarnya. Ya, ingat ini tahun 2009. Sebelum-sebelumnya sudah ada pelayanan-pelayanan seperti ini, cuma tanpa tarif. Nah, sekarang diatur. Jadi diatur sebenarnya tujuannya sebenarnya pemungutannya sudah ada sebelum-sebelumnya. Tapi tanpa pengaturan, tarifnya bisa bebas. Nah, sekarang diatur tarifnya dengan Perda ya. Dengan Perda dan jenis besaran tarifnya ditentukan oleh peraturan kepala daerah. Jadi sebenarnya tujuannya bukan menciptakan lahan buat bisnis Pemda, tapi mengatur yang sudah ada sebenarnya. Ingat, misalnya contohnya nih, pelayanan pendidikan. Kalau pendidikannya seperti ini, nggak boleh kamu mengut SD SMP, nggak boleh mengut biaya. Ini pelayanan teknis, misalnya ini di balai latihan kerja. Balai latihan kerja adalah latihan mengelas misalnya ya. Mereka punya alatnya, nah, mereka diberikan tarif, suruh bayar, tapi biasanya tarifnya sangat rendah, ciri khasnya ya. Ini berbeda dengan jasa usaha. Jasa usaha, ingat tujuannya adalah mencari laba. Ya, objeknya adalah mengoptimalkan kekayaan daerah. Jadi daerah misalnya punya crane, daerah punya kapal, tapi nggak ada yang manfaatin nih. Nah, lebih baik digunakan untuk komersial. Jadi memanfaatkan kekayaan yang sudah ada. Ya, objeknya nih memanfaatkan kekayaan daerah yang masih nganggur, yang belum digunakan misalnya. Dan syaratnya swastanya belum masuk. Kita ambilkan contoh misalnya persewaan gedung buat menikah. Apakah swastanya ada, tapi jangan-jangan nggak memadai mereka atau kurang banyak. Oke, saya ambilkan contoh, saya dulu menikah di gedung punyanya Pemda, tarifnya lebih murah misalnya. Ya, oke, itu salah satu contoh. Kemudian kita lihat subjek dan wajib pajaknya. Subjeknya adalah ini, wajib pajaknya adalah ini ya. Ya, tadi sama seperti tadi, bisa siapapun yang melaksanakan. Ada berapa jenis? Ada kurang lebih 11 jenis. Nah, ini merupakan semuanya kekayaan daerah yang dimanfaatkan. Mulai dari ini semuanya, ini misalnya pasar grosir atau toko dimiliki Pemda, tempat pelelangan, terminal, tempat khusus parkir, villa, rumah potong hewan, pelayanan kepelabuhanan, tempat rekreasi olahraga, tempat penyeberangan air, dan produksi. Jadi ada kurang lebih 11 jenis. Ini Pemda punya aset. Pemda punya aset yang dimanfaatkan oleh mereka untuk menghasilkan PAD, boleh memungut laba, ya, dengan boleh memungut laba, kemudian boleh mencari laba, kemudian alasannya karena masih ada peluang, artinya sebenarnya tujuannya swasta diperbolehkan. Tujuannya sebenarnya dikenal swasta, kadang-kadang swasta kurang, sehingga di sini aset Pemda dipergunakan. Ya, oke ya. Ini mulai dari pasar dan sebagainya ya. Oke.
sampai terminal. Oke, terminal. Kalau terminal pasti terminal di daerah-daerah itu ya. Terminal di daerah itu ada yang dimiliki Pemda ya. Hati-hati, ada yang dimiliki oleh provinsi. Biasanya yang besar-besar dimiliki oleh provinsi. Misalnya kalau di Surabaya itu, kalau di Jakarta itu misalnya, kalau di Jakarta jelas ya nggak ada Pemda ya, nggak ada itu ya. Kalau misalnya di Surabaya itu terminal Bungurasih itu dimiliki provinsi, lain-lainnya dimiliki provinsi. Ada yang dimiliki kabupaten kota, biasanya kecil-kecil ya, kabupaten kota ini. Misalnya di Bekasi itu ada di Pondok Gede. Jadi kalau Anda lihat petugas yang mungut, itu namanya retribusi terminal. Ya. Kenapa? Karena mereka memanfaatkan, para supir memanfaatkan layanan yang disediakan oleh terminal. Nah, kadang-kadang saya juga keder ketika menurut saya satu hal yang salah ketika saya lihat terminalnya nggak ada tapi pengumpulannya tetap ada, ya, sehingga para petugasnya turun, bukan ke terminal lagi tapi dia turun ke jalan-jalan. Menurut saya, kamu layanan apa yang kamu berikan? Ya, harusnya mereka stay di terminal, disitulah mereka memungut, ada pelayanan sedikit dari terminal ya, bukan mereka memungut ke jalan-jalan ya. Ini satu hal yang salah menurut saya. Oke, kita lanjutkan dengan retribusi tempat parkir villa, karena di sini banyak pemerintah provinsi memiliki lahan, memiliki aset di mana-mana ya. Oke, kita lanjutkan dengan tadi ada kurang lebih 11 jasa, jadi kurang lebih tadi sama untuk kegiatan ini Anda lihat sendiri. Kemudian izin tertentu, ini izin tertentu berkaitan dengan regulator, jadi ada kurang lebih 5 jenis retribusi ya. Jadi ingat, ini izin tertentu karena menggunakan SDA dan sebagainya tadi ya, meruang dan sebagainya, atau untuk menjaga lingkungan. Nanti kita lihat contohnya seperti apa. Subjeknya apa? Subjeknya sama ya, wajib tentu orang yang disuruh tadi, subjek dan wajib pajaknya. Kemudian jenisnya ada 5 kurang lebihnya. Kita ambil ada 5, yaitu izin mendirikan bangunan, izin penjual minuman beralkohol, izin gangguan, izin trayek, dan izin perikanan. Oke, kita lihat satu persatu. Izin mendirikan bangunan ya, ini definisinya. Ada KDB, ada KLB, ada KB. Apa sih KDB, KLB, LB ini? Jadi yang tidak perlu izin adalah kalau bangunan untuk pemerintah atau untuk Pemda, tidak perlu izin ya. Tidak perlu IIMB ya. Oke. Saya ambilkan contoh dengan memperhatikan ya, memperhatikan KDB, KLB, dan KB. Apa sih KDB, KLB, dan KB ini? Oke. Saya ambilkan contoh izin membangun pemerintah di Provinsi Jakarta. Ada aturan-aturannya. Oke ya. Aturan-aturannya seperti apa? Agar kalau ada orang mendirikan bangunan, tidak merusak sekitarnya atau tidak melanggar kepentingan yang lebih besar lagi. Saya ambilkan contoh ketika di sekitar lapangan udara tidak boleh memiliki bangunan lebih dari 4 lantai. Anda coba lihat di Yogyakarta itu ada yang lama itu di Adi Sucipto, tidak ada bangunan yang tinggi di situ, tidak diperbolehkan. Ya, itu salah satu contoh pengatur. Kalau Anda lihat di luar negeri sama, ada daerah yang bangunannya, kalau Anda lihat di Singapura itu ada satu daerah jalan utamanya bangunannya tidak boleh terlalu tinggi, jadi semuanya sama. Di Australia, di beberapa kota Australia juga sama, semua bangunannya sama tingginya. Ini salah satu contoh Pemda atau pemerintah punya kekuasaan untuk mengatur jumlah tanah dan atau bangunan yang boleh didirikan ya.
Kita ambilkan contoh di Jakarta. KDB-nya, koefisien dasar bangunan adalah 60%. Apa nih artinya? Artinya kalau Anda punya 100, lahan 100 meter persegi, hanya 60 meter saja yang boleh dijadiin bangunan. Yang 40 harus jadi tanah terbuka. Jadi luas lahannya yang dasar hijau, kalau di sini ada KW dasar hijau, dari 60, dari 40 tadi 20, jadi ya, ini 100 ya, 20-nya harus jadi taman. 20-nya jadi taman hijau kan ya. Yang 20 lagi bolehlah buat tempat parkir dan sebagainya. Jadi seperti ini yang di DKI ya. Terus kemudian KLB, koefisien luas bangunan adalah 1,2. Tadi 100. Kali 1,2 berarti 120. Bangunannya 120. Jadi kalau tadi 60, berarti 120. Jadi paling tinggi 2 lantai. Ya, paling tinggi 2 lantai. Ya. Nah, ini salah satu contoh IMB. Fungsi IMB adalah mengatur agar jangan sampai kalau tanahnya tinggi, bagaimana ini? Kalau tanahnya terlalu tinggi, bagaimana ini? Kalau tanahnya rendah, bagaimana ini? Ya, kalau bangunannya harus sama. Oke, kalau bangunannya terlalu tinggi, apa akibatnya? Berat bagi buminya barangkali, sehingga tanahnya turun semua. Nah, itu salah satu yang dicegah oleh seluruh Pemda di Indonesia. Ya, oke. Kita lanjutkan dengan penjual minuman beralkohol. Ini jelas sekali bahwa kalau Anda ingin, misalnya Anda ingin usaha bisnis dan menjual minuman keras, alkohol, mulai bir dan sebagainya. Bir itu paling rendah karena kalau nggak salah hanya 4% dan sampai 12% itu alkoholnya. Kalau yang lebih keras lagi ada sampai 40%. Nah, ini ada izin dari Pemda. Jadi nggak sembarangan orang menjual minuman bir ini, harus izin. Nah, ini ya, ini yang harus diketahui. Kemudian izin gangguan, mulai dari misalnya Anda mau usaha bikin kafe, bikin musik, tapi Anda bikin kafenya di tengah penduduk, Anda harus minta izin ke Pemda, izin gangguan. Atau kalau misalnya PLN, PDAM melakukan perbaikan merusak jalan, kan PDAM kalau memperbaiki dia harus merusak aspal kan, yang merusak jalan, ini izin gangguan juga. Sehingga kalau ada perbaikan PLN pasti dia sudah bayar retribusi, pasti sudah memperhitungkan berapa nih yang masuk, berapa biaya yang dibutuhkan. Jadi kalau ada kerusakan lingkungan, misalnya PLN membongkar kemudian dibalikin, yang salah jangan PLN-nya, karena PLN sudah bayar retribusi. Salahkan Pemdanya yang harusnya melakukan pembetulan. Ya, Pemda yang harusnya membetulkan. Ya, oke. Izin trayek ini kalau di angkutan umum. Kemudian izin usaha perikanan ini kalau usaha perikanan harus izin ya, karena misalnya perikanan ini bahayanya ada nggak? Jangan-jangan kalau airnya keluar dari banjir atau dia ngambil air sehingga yang lain nggak kebagian misalnya. Ini salah satu contoh, semuanya harus dengan izin Perda karena berkaitan dengan kepentingan publik, kepentingan orang lain misalnya. Oke. Terakhir kita bahas tentang PP 97 ya. Kita akan diskusikan PP 97 ini. Tapi untuk sudah pukul 8.30 saya cukupkan dulu pertemuan dengan Zoom-nya ya. Setelah ini kita diskusikan melalui WA Group. Kita diskusi yang PP 97 ini ya. Oke, untuk selanjutnya mungkin saya akan tanya jawab memanfaatkan pertanyaan yang sudah diajukan oleh kelas lain. Oke. Sampai di sini dulu pertemuan Zoom-nya. Kita akan lanjutkan minggu depan. Tapi setelah ini kita lanjutkan diskusinya dengan WA Group ya. Oke, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.